Halo Sobat Solid, kenalin aku Akmal dari BSO Formasi MTM ITB. Di sini ingin menceritakan sedikit saja kalau misalkan kemarin BSO Formasi MTM ITB kedatangan salah satu alumni yang istimewa nih, alumni Teknik Material ITB. Beliau bernama Herdawandi Halim, MSc MBA. Nah, beliau adalah salah satu alumni Teknik Material yang berdomisili di Kanada dan bekerja di Kanada. Beliau kemarin datang itu sempat membagikan perjalanannya dari awal dia berkuliah di TB hingga beliau sekarang bekerja di Kanada. Nah, sepertinya perjalanan beliau sangat menarik. Mari kita simak perjalanan beliau yuk. Setelah saya cari-cari di LinkedIn-nya, Bang Herda ini melanjutkan pendidikan pasca sarjana itu semuanya di Kanada loh. Dan ada 2 pendidikan pasca sarjana yang dilalui oleh Bang Herda ini. Yang pertama yaitu Master of Applied Science di McMaster University, jurusannya Teknik Metalurgi Material dari tahun 2004 sampai 2006. Nah, kemudian beliau melanjutkan pendidikan MBA yaitu Master of Business Administration di Universitas of Ottawa dari 2011 sampai 2012. Nah, kira-kira gimana sih perjalanan beliau dari lulus S1 hingga beliau berkuliah di sana sih? Ayo, mari kita simak. Tuh, udah kerja di Jakarta, kan begitu lulus sih sebenarnya memang udah pengen lanjutin S2, cuman nggak pengen ngelanjutin di Indonesia aja gitu, pengen lanjutinnya keluar. Tapi sebelum keluar pengen nyobain kerja juga gitu. Jadi kerja sebenarnya nyobain, pengen ke oil and gas, supply juga, terus nyobain ke beberapa kayak Astra yang gitu-gitu. Tapi akhirnya malah kerjanya buat Parija, jadi apa ya, kayak PAM lah ya, kayak perusahaan air minum gitu di Jakarta. Nah, terus pas kerja gitu di Jakarta ya hitung-hitung sekalian jadi nyari info juga buat sekolah, buat beasiswa gitu-gitu kan. Kalau di Jakarta tuh enaknya aksesnya gampang kan kayak ke kedutaan gitu. Kalau mau ke konsulat, oke ke Kanada lah, ke Jerman, kemana-mana gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol aja nyari info tentang apa yang ada. Terus akhir-akhirnya ya jadi daftarnya tuh cuman nyobain ke Jerman sama ke Kanada. Tadinya sebenarnya pengen benar-benar ke Jerman, tapi pas di Kanada tuh ada angkatan 95 sama 94 yang udah di Kanada. Yang angkatan 94-nya Andi Muklis, nggak tahu pernah dengar nggak namanya. Terus angkatan 95-nya ada Muhammad Akbar, dia sekarang jadi dosen kalau nggak salah di Australia. Anyway, sama mereka dikenalin ke profesor yang di sini gitu, yang yang profesor di Kanadanya gitu. Oh, ini ada dulu alma mater gitu, dari ITB pengen sekolah ke sini ke Kanada beasiswa. Dikenalin terus ya udah sama si profesornya mulai ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena dulu ngambilnya memang ngelanjutin S2-nya pengen yang research base, jadi nggak mau terlalu banyak teori. Ngambil tetap harus ngambil kuliah gitu ya, ngambil berapa courses ya gitu, kalau nggak salah cuma 5 atau 6 lah paling mata kuliahnya. Terus sisanya cuma ya based on research aja gitu, penelitian. Ya udah jadi gitu aja. Oh, jadi begitu proses bagaimana Bang Herda dari S1 sampai beliau S2 di Kanada. Nah, kalau misalkan Bang Herda mulai berkarir itu gimana sih? Tiba-tiba dari S2, tiba-tiba langsung berkarir di Kanada. Gimana sih ceritanya beliau? Mari kita simak lagi ya. Kalau pas datang ke Kanadanya sih kita udah apply beasiswa segala macam sih dari Indonesia kan, dari Jakarta udah deal sama prosesnya, udah oke ya, udah beres. Terus kita apply buat kayak apa, student permit gitu kan ya, buat visa buat jadi student gitu di sini. So datang ke sini sih langsung ngelanjutin S2 dulu. 2 tahunan lah, sekitar 2 tahunan beres. Nah itu wah, setelah 18 bulan itu gitu udah tahu tuh, oh ya kurang lebih sekitar 6 bulanan lagi bakal lulus, udah mulai nentuin pengen lanjutin PhD atau ya gitu S3 atau pengen kerja gitu kan. Soalnya rata-rata di sini sih sebenarnya kalau kayak cuman stop di master tuh agak nanggung gitu. Kebanyakan orang-orang kalau yang pengen spesialisasi gitu, mereka lanjutin ke S3 gitu. Terus kalau misalnya kebanyakan udah mulai dari S2, pengen transfer ke S3, jadi jauh lebih cepat ngeberesin doktoratnya gitu. Karena biasanya mereka ngelanjutin, oh ya saya udah research di S2-nya, udah research bidang XYZ gitu. Begitu ngelanjutin ke S3 tuh, mereka tinggal ngelanjutin risetnya itu lagi. Jadi mereka bisa nge-save sekitar setahunan gitulah supaya bisa lulus. Tapi saya dulu sih enggak, jadi begitu udah beres,
oh ya pikir, males pengen S3, capek sekolah lagi gitu. Jadi mulai nyariin kerjaan. Nah, kalau nyariin kerjaan di sini tuh bedanya sama kayak waktu di Indonesia dulu gitu, waktu saya lulus dari S1, kan saya tuh gencarnya jadi, ngikutin ke job fair lah, atau kemana-mana gitu kan, masukin CV, masukin itu apa segala macam gitu. Waktu dulu saya beres S2 di sini sih, nggak terlalu banyak ngelamar kerjaan kayak lewat gitu. Lebih ke arah kayak ngobrol-ngobrol gitu. Oh ya, misalnya kayak si profesornya bilang, oh ya dulu yang murid saya yang saya asuh gitu, misalnya kerja di perusahaan ini, kamu tertarik nggak? Kalau tertarik, saya kenalin, katanya dikenalin dulu kan, misalnya. Nah, jadi kebanyakan nyariin kerjaan di sini sih kalau dari pengalaman pribadi saya lebih ke arah networking lah. Jadi, oh ya, saya tahu orang ini, ngobrol, terus dia bilang, waduh, di company saya lagi nggak ada lowongan nih, tapi saya tahu misalnya teman saya lagi nyari engineer gitu. Nah, terus dikenalin lagi sana-sini. Jadi pas dulu sih saya nggak benar-benar banyak kirimin CV sana-sini gitu. Lebih ke arah banyak, oh ya, ngobrol lah, chit-chat sana-sini gitu, nyari-nyari itu. Nah, terus beres gitu ya, untungnya udah begitu beres, student permit-nya expire, kerjaan udah dapat ini gitu, job offer gitu kan. Begitu udah dapat job offer ya kita bisa apply buat kayak work permit di sininya. So kita nge-apply work permit, ya udah mulai dari itu lanjutin kerja. Ya kalau misalnya udah beres kerja di sini sih, kalau di Kanada jauh lebih gampang dibandingin di US kalau buat dapat kayak permanent residence gitu. Jadi kalau permanent residence sih mau keluar masuk ke Kanada tuh udah bebas gitu, nggak perlu visa lagi. MBA emang nggak sih, waktu itu keinginan sendiri aja. Tadinya pengen niatnya sih pas mau pindah ke business administration gitu, pengen pindah jalur, nggak mau terlalu pure teknik gitu. Pan begitu lulus di sini tuh, begitu udah dapat kerja, udah beres master di material engineering juga, kerjaannya di steel industry gitu di pabrik baja lah, benar-benar full technical research, nge-develop kayak chemical composition-nya lah buat ini naikin kekuatan baja yang semacam kayak itu, benar-benar technical. Nah, begitu ngelihat di lapangan kerjaan gitu, kalau misalnya pengen masuk ke kayak jadi manajemen gitu-gitu ya, kebanyakan sih mereka ngelihatnya kalau harus punya education juga gitu, entah itu sertifikasi atau entah itu titel gitu ya. Nah, waktu itu kebenaran pas lagi lihat-lihat, oh ya kayaknya MBA interesting juga. Terus samalah ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah punya MBA gitu. Mereka pengalamannya kayak apa. Karena MBA juga nggak murah sih kan ya. Jadi nanya-nanya lah apakah berfungsi atau enggak gitu. Bagus nggak pengalamannya, belajar atau apa, kayak apa gitu. Nah, kebenaran waktu itu lagi ada program yang singkat gitu, MBA-nya itu juga cuma setahun. Kebanyakan kan biasanya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Nah, di University of Ottawa itu mereka nawarin cuma setahun gitu. Dan ya saya pikir, udahlah setahun mah, udahlah nggak apa-apa. Cobain aja gitu. Terus ya mulai testing segala macam kayak buat GMAT gitu-gitulah. Tapi akhir-akhirnya pas sudah dapat gelarnya, maksudnya pengalaman edukasinya gitu bagus sih ya. Jadi kayak beda banget teknik pengajarannya di business administration sama di engineering gitu. Karena mereka lebih ngarahin ke arah kayak teamwork. Jadi benar-benar kayak kerjaan tuh tugas-tugasnya jarang individual task gitu. Tugas-tugasnya itu mereka jadi kayak benar-benar supaya di perusahaan gitu. Di perusahaan kan jarang, kadang-kadang project cuma sendirian gitu. Biasanya harus sama grup-grup yang lain juga. Nah, mereka sistem edukasi juga dibikin seperti itu gitu. So, kalau dari pengalaman pendidikannya sih bagus gitu. Tapi begitu saya balik lagi ke lapangan kerjaan, sampai sekarang juga dibilang tetap masih dominan teknik ya, 75% masih tetap harus ngerjain kebanyakan technical skills-nya. Ya, kadang-kadang adalah kepakailah bisnisnya dikit-dikit gitunya sih. Tapi bukan diharusin atau bukan karena sama dari perusahaan sih, waktu itu cuman aku aja pengen sendiri gitu, pengen nyobain balik lagi ke sekolahan gitu, cuman.
Nah, beliau itu sekarang bekerja di Central Wire Industry. Apa sih itu Central Wire Industry? Dan beliau di sana itu sebagai apa sih? Dan ngapain aja sih teknik material di sana itu? Ayo mari kita simak penjelasan dari Bang Herda ini. Kalau yang kerjaan sekarang saya sih lebih banyaknya ke arah kayak claim investigation gitu. Jadi kalau ada defective materials, entah itu internal gitu kan, misalnya waktu kita lagi proses, terus ada defective materials, nah jadi ke arah kayak root cause analysis gitu. Kenapa gitu, apa yang nyebabin defeknya, apa defeknya gara-gara dari materialnya lah, atau karena prosesnya kita sendiri yang nggak optimum. Terus kalau misalnya ada customer yang komplain sama juga gitu, misalnya, oh ya ini, misalnya kawatnya nggak berfungsi atau nggak seperti yang mereka expected gitu. Nah, kerjanya kayak gitulah. Jadi lebih ke arah banyaknya customer relationship sih kalau sekarang.